Bursa transfer musim panas 2026-2027 resmi memasuki fase. Harga pemain sudah tidak bisa diajak kompromi. 80 juta euro biasa, 100 juta euro masih santai, 135 juta euro masih ada yang berani bayar. 8 pemain ini jadi bukti bahwa klub-klub elit Eropa belum kapok mengeluarkan uang dalam jumlah fantastis. Dan makin mahal harganya, makin besar pula pertanyaan yang menunggu. Bakal gacor atau cuma mahal di awal? Kita mulai dari Gonçalo Ramos yang meninggalkan PSG menuju AC Milan dengan mahar 74 juta euro yang bisa meningkat menjadi 80 juta euro bersama bonus. Transfer ini resmi diperkenalkan pada 30 Juni 2026 dan langsung menjadi rekor pembelian terbesar dalam sejarah Milan. Ramos mendapat kontrak 5 tahun sampai Juni 2031 dan nomor punggung 9. Masalahnya di PSG bukan kemampuan, melainkan kesempatan bermain. Ia terlalu sering menjadi pelapis sehingga masa depannya di Paris mulai tidak jelas. AC Milan datang dengan satu tawaran yang sulit ditolak, status sebagai penyerang utama. Bahkan agennya Jorge Mendes disebut menolak tawaran dari klub Inggris demi memastikan Ramos menuju San Siro. Gajinya sekitar 135.000 euro per minggu. Sekarang tinggal satu pertanyaan, apakah Milan membeli striker utama atau membeli striker mahal yang nanti ikut antri di bangku cadangan? Barcelona mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United dengan nilai sekitar 80 juta euro pada akhir Mei 2026. Gordon mendapatkan kontrak 5 tahun dan nomor punggung 11. Menariknya, Barcelona sebelumnya disebut menolak Marcus Rashford karena harga sang pemain dianggap terlalu mahal. Namun setelah itu, mereka justru mengeluarkan 80 juta euro untuk Gordon. Ya, sepak bola memang kadang punya logika yang unik. Barcelona melihat Gordon sebagai pemain yang bisa memberikan kecepatan, agresivitas, dan kemampuan menyerang ruang. Namun transfer ini juga menambah persoalan Newcastle yang kehilangan sejumlah pemain penting. Gordon mendapat sekitar 160.000 euro per minggu dengan struktur yang menyesuaikan salary cap La Liga. Barcelona mendapatkan winger cepat, Newcastle mendapatkan uang, dan Gordon mendapatkan panggung baru. Tinggal lihat siapa yang paling diuntungkan ketika musim benar-benar dimulai. Bruno Guimaraes resmi bergabung dengan Arsenal pada 8 Agustus 2026 dengan nilai sekitar 88 juta euro. Arsenal mengikatnya selama 5 tahun sampai Juni 2031 dan memberikan nomor punggung 39. Transfer ini punya ironi yang cukup menarik. Beberapa tahun lalu, Arsenal pernah menolak kesepakatan merekrut Bruno. Sang pemain kemudian pindah ke Newcastle, berkembang menjadi gelandang penting, bahkan menjadi kapten. Kini, Arsenal harus membayar mahal untuk pemain yang dulu mereka lewatkan. Mikel Arteta membutuhkan sosok pemimpin di lini tengah, pemain yang agresif, punya kualitas teknis, dan mampu mengontrol pertandingan. Bruno dianggap cocok dengan kebutuhan tersebut. Gajinya sekitar 185.000 euro per minggu. Newcastle sendiri harus melepas kapten mereka di tengah tekanan finansial akibat regulasi Premier League. Jadi Arsenal akhirnya mendapatkan pemain yang dulu mereka lewatkan. Bedanya, kali ini harganya hampir 2 kali lipat. Tottenham mendatangkan Matheus Fernandes dari West Ham dengan harga 99 juta euro. Transfer ini diumumkan pada 2 Juli 2026 dan menjadikannya salah satu pembelian termahal dalam sejarah klub. Fernandes mendapatkan kontrak 5 tahun dengan opsi tambahan 1 musim serta nomor punggung 18. Salah satu faktor utama kepindahannya adalah Roberto De Zerbi. Sang pelatih disebut berhasil meyakinkan Fernandes lewat proyek ambisius Tottenham. Gajinya melonjak menjadi sekitar 150.000 euro per minggu. West Ham tentu tidak senang kehilangan gelandang potensial ke rival London. Namun, Tottenham melihat Fernandes sebagai bagian penting dari revolusi skuad mereka. Dan ternyata itu baru pemanasan, karena Spurs belum selesai mengeluarkan uang. Beberapa hari setelah Fernandes, Tottenham kembali bergerak dengan mendatangkan Sandro Tonali dari Newcastle United. Nilai transfernya berada di kisaran 100 juta pound sterling. Tergantung struktur kesepakatan, Tonali resmi diperkenalkan pada 6 Juli 2026, mendapatkan kontrak 6 musim dan nomor punggung 8 di bawah Roberto De Zerbi. Transfer ini punya efek besar bagi Newcastle. Tonali merupakan salah satu pilar lini tengah mereka, tetapi klub harus mengambil keputusan finansial yang tidak populer. Situasi tersebut bahkan dikaitkan dengan mundurnya Eddie Howe setelah adanya ketidaksejalanan dengan manajemen. Tottenham membayar sekitar 200.000 euro per minggu untuk Tonali. Dengan Fernandes dan Tonali, Spurs menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membentuk lini tengah baru. Elliot Anderson
pindah dari Nottingham Forest ke Manchester City dengan nilai sekitar 135 juta euro. Ia menandatangani kontrak 5 tahun sampai Juni 2031 dan mendapat nomor punggung 8. Drama transfernya menarik karena Manchester United sebelumnya juga mengejarnya. Bahkan Ryan Giggs disebut bertemu Anderson di Portugal untuk membujuknya bergabung ke Old Trafford. Tetapi United mundur karena harga di atas 100 juta euro dianggap terlalu mahal untuk seorang gelandang bertahan. Manchester City kemudian datang dan membayar. Enzo Maresca melihat Anderson sebagai gelandang yang mampu memberikan kekuatan fisik, progresi bola, serta fleksibilitas dalam sistem permainan. Gajinya diperkirakan sekitar 230.000 euro per minggu. United bilang terlalu mahal, City bilang bayar saja. Yan Diomande meninggalkan RB Leipzig menuju Real Madrid dengan paket transfer yang dapat mencapai 135 juta euro berkat bonus performa. Madrid mengikat winger Pantai Gading tersebut selama 6 tahun dan memberinya nomor punggung 25. Leipzig sempat berusaha mempertahankannya dengan tawaran kontrak baru, namun Diomande sudah menentukan pilihan Real Madrid. Madrid membutuhkan pemain muda dengan kecepatan dan kemampuan 1 lawan 1 untuk investasi jangka panjang. Diomande datang bukan sebagai pemain yang sudah selesai, tetapi sebagai proyek superstar berikutnya. Gajinya sekitar 210.000 euro per minggu, dan menurut laporan The Guardian, paket transfer tersebut bahkan membuat Diomande menjadi pemain Afrika termahal dalam sejarah sepak bola. Morgan Rogers menjadi transfer termahal dalam daftar ini setelah Aston Villa melepasnya ke Chelsea dengan nilai 138 juta euro. Transfer tersebut resmi diumumkan pada 22 Juli 2026 setelah Rogers kembali dari Piala Dunia bersama Inggris. Chelsea memberikan kontrak fantastis selama 7 tahun sampai Juni 2033, lengkap dengan nomor punggung 11. Aston Villa sebenarnya enggan melepas pemain berusia 23 tahun tersebut. Namun, tawaran Chelsea begitu besar sehingga sulit bagi Villa untuk mempertahankannya, terutama dalam konteks kebutuhan menjaga keseimbangan finansial klub. Rodgers mendapatkan sekitar 240.000 per minggu dengan bonus performa yang menjadi bagian dari struktur kontraknya. Dan disinilah pertaruhannya. Chelsea bukan membayar 138 juta euro untuk pemain yang sudah memiliki segalanya. Mereka membayar mahal untuk pemain muda yang diyakini masih bisa berkembang menjadi bintang kelas dunia. Masalahnya, harga sebesar 138 juta euro otomatis membuat ekspektasi ikut naik. Gol sedikit dipertanyakan, assist minim dipertanyakan, performa menurun langsung dibandingkan dengan harga transfer. Karena begitulah hukum tidak tertulis bursa transfer. Semakin mahal seorang pemain dibeli, semakin kecil ruang untuk gagal. Sekarang semuanya tinggal pembuktian, sebab klub boleh membayar seperti raja, agen boleh tersenyum seperti pemenang, dan pemain boleh menandatangani kontrak sampai 7 tahun. Tapi ketika peluit pertama musim baru berbunyi, tidak ada yang peduli berapa harga transfernya. Kalau performanya gacor, disebut investasi jenius. Kalau keok, ya sederhana saja, ternyata mahal doang.